Halo Sobat Garuda, selamat datang di channel Zona Timnas Indonesia, tempat di mana kita kupas tuntas semua hal menarik seputar sepak bola Indonesia dan Timnas Indonesia. Kali ini, kita bakal bahas topik yang cukup panas dan penuh kontroversi, tapi disajikan dengan cara yang ringan, menarik, dan tentu saja nggak ngebosenin. Dan hari ini kita akan bahas kabar yang benar-benar bikin netizen Indonesia excited. Wow, bukan hanya Andre Rosiade yang lantang bersuara, tapi juga ada dukungan mengejutkan dari mantan pelatih Arema, Gusnul Yakin. Apakah ini sinyal bahwa posisi Patrick Kluivert di Timnas Indonesia sudah di ujung tanduk? Apakah keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong itu benar-benar langkah yang bijak? Dan apakah PSSI siap menanggung risiko jika Kluivert kembali gagal membawa timnas melaju ke Piala Dunia 2026? Kita akan bahas semuanya secara tuntas dengan sudut pandang yang berimbang. Yuk, simak sampai akhir. Pedas, tapi elegan. Sebuah balas dendam diam-diam dari pemain belakang andalan Timnas Indonesia, Justin Hubner. Tanpa kata-kata panjang, tanpa amarah, cukup satu postingan tipis di Instagram Story, tapi pesannya terasa mengiris tajam buat media Vietnam. Kenapa sih media Vietnam begitu gemar menyindir Timnas Indonesia? Apa motif di balik nyinyiran mereka? Dan apakah Justin Hubner mewakili perasaan banyak pemain Garuda yang selama ini memilih diam? Yuk kita bahas semua dengan tuntas di video ini. Jangan lupa simak sampai akhir ya. Kabar membanggakan dari Garuda Pertiwi. Yes, Timnas Putri Indonesia baru saja mencetak sejarah kecil yang sangat berarti. Mereka berhasil membungkam Kirgistan dengan skor tipis 1-0 dalam laga perdana Grup D kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Tapi bukan cuma itu, kemenangan ini jadi makin spesial karena ditentukan oleh pemain muda naturalisasi. Issa Warps, winger lincah yang baru berusia 20 tahun. Gimana sih jalannya pertandingan? Apa peran penting para pemain naturalisasi? Dan apakah kemenangan ini jadi awal kebangkitan sepak bola wanita Indonesia? Langsung aja kita bahas tuntas. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Wow, bukan hanya Andre Rosiade yang lantang bersuara, tapi juga ada dukungan mengejutkan dari mantan pelatih Arema, Gusnul Yakin. Apakah ini sinyal bahwa posisi Patrick Kluivert di Timnas Indonesia sudah di ujung tanduk? Apakah keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong itu benar-benar langkah yang bijak? Dan apakah PSSI siap menanggung risiko jika Kluivert kembali gagal membawa timnas melaju ke Piala Dunia 2026? Kita akan bahas semuanya secara tuntas dengan sudut pandang yang berimbang. Yuk, simak sampai akhir. Januari 2025 jadi momen mengejutkan bagi penggemar timnas. Shin Tae-yong, pelatih yang telah mengangkat level permainan Timnas Indonesia, resmi diberhentikan oleh PSSI. Alasan resminya? Masalah kepemimpinan, perbedaan gaya komunikasi, hingga strategi permainan. Tapi publik terbelah. Banyak yang menilai ini sebagai keputusan terburu-buru. Apalagi saat itu, Shin Tae-yong masih punya kepercayaan dari banyak pemain dan fans. Dan pengganti Shin bukan orang sembarangan. Ia adalah legenda Belanda, mantan striker top dunia, Patrick Kluivert. Tapi pertanyaannya, hebat sebagai pemain, apakah otomatis hebat juga sebagai pelatih? Masuklah Andre Rosiade ke panggung utama. Politisi sekaligus penasihat semen Padang ini melontarkan kritik tajam. Ia menilai, jika Kluivert gagal membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, maka ia harus dipecat. Titik. Andre tak mau Erick Thohir menggunakan standar ganda. Waktu Shin gagal, langsung diberhentikan.
Nah sekarang, jika Kluivert tidak bisa membuktikan bahwa dia lebih baik, ya harus siap angkat kaki juga. Andre bahkan menyebut, kalau gagal, tidak ada gunanya. Masih banyak pelatih Belanda lain yang lebih berkualitas. Pernyataan ini bikin geger, tapi menariknya, ia tidak berdiri sendiri. Muncul nama yang sudah lama kita kenal dalam kancah sepak bola nasional, Gusnul Yakin. Pelatih yang pernah membesut Arema dan juga mantan pemain timnas ini setuju dengan Andre Rosiade. Gusnul menegaskan, kalau semua kebutuhan tim sudah dipenuhi, tapi pelatih tetap gagal, ya harus dipecat. Itu hal yang wajar. Namun ia menambahkan catatan penting, jangan sampai keputusan memecat Kluivert didasari kebencian atau emosi. Harus berdasarkan prestasi. Ia juga mengingatkan agar PSSI jangan mengulang kesalahan lama, membongkar semua gerbong kepelatihan sekaligus. Kalaupun Kluivert harus pergi, jangan semua pelatih Belanda juga ikut disingkirkan. Melihat pernyataan dua tokoh ini, pertanyaannya jadi semakin tajam. Apakah PSSI sudah keliru sejak awal memilih Kluivert sebagai pengganti Shin Tae-yong? Masalahnya, kita tahu sendiri, belum ada prestasi yang bisa dibanggakan dari Patrick Kluivert sebagai pelatih. Bahkan di Eropa, karier kepelatihannya tidak secemerlang saat jadi pemain. Lalu mengapa PSSI begitu yakin? Apa karena kerjasama dengan KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda? Atau ada pertimbangan non-teknis lain? Dan kalau nanti Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia, bagaimana pertanggungjawaban Erick Thohir sebagai ketua PSSI? Fase keempat kualifikasi akan digelar Oktober mendatang di Arab Saudi dan Qatar. Timnas kita akan menghadapi lawan-lawan kuat dari Asia. Ini bukan sekadar uji kemampuan, tapi pertaruhan masa depan sepak bola kita. Kalau gagal, masih ada putaran kelima, lewat jalur play-off antar konfederasi. Tapi apakah kita mau bergantung pada jalur terakhir yang penuh ketidakpastian? Gusnul Yakin punya saran cerdas. Jika Kluivert harus diberhentikan, jangan mulai dari nol. Pertahankan pelatih-pelatih yang masih relevan, terutama nama seperti Simon Tahamata, pelatih teknis berdarah Maluku, yang kini bekerja di sistem pembinaan Belanda. PSSI harus berpikir jangka panjang. Kita butuh pelatih yang bukan cuma hebat strategi, tapi juga memahami karakter pemain Indonesia. Jadi Sobat Garuda, apakah kamu setuju dengan Andre Rosiade dan Gusnul Yakin? Apakah Kluivert pantas diberi kesempatan lebih lama atau harus siap diberhentikan jika gagal? Menurut kamu, siapa pelatih yang paling ideal untuk timnas Indonesia ke depan? Menurut kamu, apakah Patrick Kluivert harus dipecat jika timnas gagal lolos ke Piala Dunia 2026? Atau justru PSSI yang harus bertanggung jawab karena mengganti Shin Tae-yong terlalu cepat? Dan kalau bukan Kluivert, siapa pelatih asing atau bahkan lokal yang pantas menangani timnas? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kita diskusi seru bareng-bareng karena suara kamu penting untuk masa depan sepak bola Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sepak bola paling update, tajam, dan berani. Dan salam sepak bola nasional. Pedas, tapi elegan. Sebuah balas dendam diam-diam dari pemain belakang andalan timnas Indonesia, Justin Hubner. Tanpa kata-kata panjang, tanpa amarah, cukup satu postingan tipis di Instagram Story, tapi pesannya terasa mengiris tajam buat media Vietnam. Kenapa sih media Vietnam begitu gemar menyindir timnas Indonesia? Apa motif di balik nyinyiran mereka? Dan apakah Justin Hubner mewakili perasaan banyak pemain Garuda yang selama ini memilih diam? Yuk kita bahas semua dengan tuntas di video ini. Jangan lupa simak sampai akhir ya. Beberapa hari terakhir, media Vietnam, terutama Soha, kembali meluncurkan komentar sinis terhadap kiprah timnas Indonesia. Kali ini, mereka menyebut bahwa skuad Garuda akan kesulitan bersaing di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan posisi Indonesia di pot ketiga, Soha memprediksi kita akan dapat grup yang berat dan kemungkinan akan kalah saing. Bahkan, mereka menambahkan bahwa lokasi pertandingan yang digelar di Arab Saudi dan Qatar
akan merugikan Indonesia secara mental dan fisik. Dan lucunya, ini bukan pertama kalinya. Beberapa bulan sebelumnya, media yang sama juga nyinyir soal kemenangan timnas putri Indonesia atas Kirgistan. Mereka heran, kok Indonesia yang diperkuat banyak pemain naturalisasi masih susah payah menang dari negara peringkat 136 dunia. Menariknya, sindiran-sindiran ini tidak ditanggapi secara frontal oleh PSSI ataupun pelatih Patrick Kluivert, tapi justru datang respons diam-diam namun elegan dari sang bek tengah muda, Justin Hubner. Melalui Instagram story-nya, pemain berdarah Belanda ini membagikan ulang rekap kemenangan timnas atas Vietnam di tahun 2024 lalu. Skor 1-0 dan 3-0, 2 kemenangan bersih. 2 pertandingan yang membuat Indonesia benar-benar dominan. Dalam captionnya, Justin cuma menulis 1 kata pendek, yes, cuman tapi nuansanya itu loh, tajam banget. Sebuah sindiran halus yang seolah berkata, kami udah buktiin di lapangan, sisanya silakan kalian beropini. Ini yang bikin banyak netizen Indonesia bangga. Ketika media Vietnam mencoba memprovokasi dan merendahkan lewat tulisan, Justin justru memilih cara yang lebih berkelas. Menjawab dengan rekam jejak kemenangan di masa lalu. Ini bukan sekadar upload biasa, tapi sinyal bahwa skuad Garuda tidak takut, tidak gentar, dan tidak akan terganggu dengan omongan kosong. Bagi Justin, hasil di lapangan adalah bukti paling sahih. Dan ini juga menunjukkan bahwa generasi baru timnas Indonesia kini tidak lagi reaktif, tapi tenang, percaya diri, dan tahu kualitas mereka sendiri. Pertanyaan yang mulai muncul adalah, kenapa media Vietnam begitu getol menyerang Indonesia? Ada beberapa kemungkinan psikologis kompetitor Vietnam dulunya adalah kekuatan dominan di Asia Tenggara, tapi kini posisi itu mulai digeser Indonesia, terutama sejak era Shin Tae-yong dan regenerasi besar-besaran PSSI. Cemburu prestasi. Vietnam bahkan tak lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, sementara Indonesia menembusnya untuk pertama kali dalam sejarah. Ketakutan terselubung. Ada rasa khawatir di balik kritik. Ketika Indonesia mulai tampil konsisten dan punya pemain top dari Eropa, Vietnam mungkin merasa masa keemasannya terancam. Jadi, cara paling mudah untuk menutupi rasa itu adalah dengan mencibir. Justin Hubner bukan satu-satunya pemain timnas yang memilih untuk tidak banyak bicara, tapi berbicara lewat performa. Kita lihat Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Jay Itzes, hingga Sandy Walsh, semua diam, tapi di lapangan mereka beringas. Inilah yang kini jadi kekuatan timnas. Tidak perlu banyak drama, cukup tunjukkan kualitas di pertandingan. Dan Justin tahu betul bahwa balas dendam terbaik adalah dengan membungkam lawan melalui kemenangan. Kembali ke soal yang diangkat media Vietnam. Apakah Indonesia siap untuk ronde keempat? Tentu jawabannya tidak mudah. Lawan-lawan yang akan dihadapi adalah tim-tim papan atas Asia. Tapi ini juga momen untuk membuktikan bahwa kita layak dihormati. Dengan kombinasi pemain naturalisasi dan lokal muda penuh semangat, timnas punya peluang untuk kembali mengejutkan. Dan kalau menang di ronde keempat nanti, bisa jadi sindiran Justin barusan akan terasa lebih menusuk lagi untuk Vietnam. Jadi, Sobat Garuda, sindiran tipis dari Justin Hubner ini bukan cuma tentang Vietnam, tapi juga tentang mentalitas baru timnas Indonesia. Kita tidak lagi tim yang hanya ingin ikut-ikutan, tapi kita adalah tim yang sekarang mulai ditakuti, diperhitungkan, bahkan dicibir karena dianggap ancaman. Pertanyaannya sekarang, menurut kalian, apakah sindiran Justin Hubner ini sudah cukup untuk membalas nyinyiran media Vietnam? Apakah kalian optimis Indonesia bisa melangkah lebih jauh di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026? Dan menurut kamu, bagaimana sebaiknya timnas merespons provokasi semacam ini di masa depan? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Kita bahas bareng dan buktikan bahwa kita adalah fans yang cerdas dan elegan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar kamu gak ketinggalan video seru dan tajam seputar Timnas Indonesia.
Salam sepak bola nasional dan terus dukung Garuda kita terbang tinggi. Kabar membanggakan dari Garuda Pertiwi. Yes, Timnas Putri Indonesia baru saja mencetak sejarah kecil yang sangat berarti. Mereka berhasil membungkam Kirgistan dengan skor tipis 1-0 dalam laga perdana Grup D kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Tapi bukan cuma itu, kemenangan ini jadi makin spesial karena ditentukan oleh pemain muda naturalisasi. Issa Warps, winger lincah yang baru berusia 20 tahun. Gimana sih jalannya pertandingan? Apa peran penting para pemain naturalisasi? Dan apakah kemenangan ini jadi awal kebangkitan sepak bola wanita Indonesia? Langsung aja kita bahas tuntas. Kemenangan melawan Kirgistan bukan cuma soal 3 poin. Ini adalah laga pembuka di Grup D yang bisa menentukan nasib Timnas Putri menuju Piala Asia Wanita 2026. Laga ini digelar Minggu 29 Juni 2025. Di atas kertas, Indonesia dan Kirgistan sebenarnya punya level yang cukup berimbang. Tapi dengan keberanian pelatih Satoru Mochizuki menurunkan 4 pemain naturalisasi sekaligus di line up utama, Garuda Pertiwi tampil beda. Mereka tampil dominan sejak menit pertama. Ball possession oke. Tekanan terus dilancarkan. Tapi seperti biasa, yang bikin deg-degan ya finishingnya. Di babak pertama, Timnas Putri langsung menunjukkan niat menyerang. Nama yang langsung mencuri perhatian adalah Claudia Scheunemann, striker muda penuh talenta. Baru beberapa menit, dia sudah 2 kali lolos dari jebakan offside dan berhadapan langsung dengan kiper. Sayangnya dua-duanya gagal dimanfaatkan jadi gol. Setelah itu, Indonesia cenderung mengandalkan tembakan jarak jauh. Dari Felicia, dari Iris, dari Claudia juga. Tapi hasilnya masih nihil. Kirgistan sendiri jarang sekali mengancam, tapi mereka disiplin dalam bertahan. Praktis, mereka parkir bus dan main aman. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Tapi semua orang tahu, Indonesia layak unggul. Masuk babak kedua, justru intensitas permainan menurun. Pelatih Mochizuki mencoba menyegarkan lini depan dengan masuknya Reva Oktaviani dan Marcella Awi. Tapi sayang, permainan tetap buntu, sampai akhirnya kita masuk ke fase yang paling bikin frustrasi, syuting putus asa. Reva mencoba dari luar kotak penalti, Felicia juga, tapi tetap belum membuahkan hasil. Waktu terus berjalan, tekanan makin besar, dan sepertinya laga akan berakhir imbang. Tapi disitulah momen emas itu hadir. Menit 65, serangan dari tengah dimulai oleh Felicia De Zeo yang ngasih umpan vertikal ke Claudia. Claudia mencoba flick ke Marcella, tapi bola malah lolos dan meluncur ke sisi kiri lapangan. Di sanalah Issa Warps muncul. Winger kelahiran Belanda ini langsung menyambut bola dengan lari kencangnya, dan tanpa ragu menghajar bola dengan kaki kanan ke pojok gawang. Boom! Gol! Indonesia unggul 1-0. Kiper Kirgistan bahkan tak sempat bergerak. Gol itu langsung mengangkat moral tim dan penonton yang menonton dari layar kaca. Bukan cuma golnya yang keren, tapi cara Issa terus berlari, mengganggu pertahanan lawan, dan menunjukkan determinasi. Benar-benar layak jadi pemain terbaik malam itu. Mungkin banyak dari kalian yang belum terlalu kenal dengan Issa Warps. Dia adalah pemain muda berusia 20 tahun, lahir dan besar di Belanda. Posisinya sebagai winger kiri dan punya kecepatan serta kemampuan dribble yang sangat baik. Issa adalah salah satu dari 4 pemain naturalisasi baru yang dipanggil oleh Mochizuki dalam proyek besar membangun Timnas Putri Indonesia yang lebih kompetitif. Dan malam itu, Issa benar-benar membuktikan bahwa dia bukan hanya pantas dipanggil, tapi pantas jadi starter utama. Selain Issa, ada juga Felicia De Zeu yang ikut berperan besar dengan umpannya. Iris De Roo di lini tengah tampil solid menjaga keseimbangan, serta Emily Nahon yang menjaga ketenangan di belakang. Mereka semua memberikan kontribusi penting, bukan hanya secara teknis, tapi juga secara mentalitas, membawa pengalaman bermain dari Eropa untuk membantu tim berkembang. Dengan kemenangan ini, Indonesia sejajar dengan China Taipei di puncak klasemen Grup D.
Tapi masih ada laga penting melawan Pakistan dan tentunya lawan terberat, China Taipei. Kita harus tetap fokus, karena hanya juara grup yang dipastikan lolos ke Piala Asia Wanita 2026. Satu hal yang pasti, kemenangan ini adalah awal dari perjalanan panjang Timnas Putri Indonesia. Isa Worps, Claudia, Felicia, dan pemain lain menunjukkan bahwa masa depan Garuda Pertiwi itu cerah. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah PSSI akan serius membangun sepak bola wanita? Apakah kita punya liga yang mendukung pembinaan? Dan bagaimana agar talenta lokal tidak tenggelam oleh pemain naturalisasi? Menurut kamu, apakah Isa Worps layak jadi pemain kunci Timnas Putri Indonesia ke depannya? Haruskah PSSI menaturalisasi lebih banyak pemain atau mulai membangun dari kompetisi lokal? Dan siapa pemain lokal favorit kamu di Timnas Putri sekarang? Kita akan bahas inilah 3 kunci penting yang diberikan Shin Tae-yong kepada Patrick Kluivert untuk menghadapi tantangan besar di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Persiapan ini sangat krusial karena lawan yang akan dihadapi nanti bukan main-main. Yuk, simak semua faktanya hingga selesai. Oke, teman-teman, sebelum masuk ke 3 kunci pentingnya, kita bahas dulu sedikit latar belakangnya ya. Seperti yang kita tahu, Timnas Indonesia baru saja memastikan diri lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini sejarah sob. Untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Indonesia, kita sampai di tahap ini. Tapi, perjalanan nggak bakal mudah. Di babak ini, Indonesia akan bertemu dengan tim-tim kuat dari Timur Tengah. Kemungkinan lawan kita antara lain Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, atau Oman. Dan semua pertandingan ini akan digelar di wilayah yang punya cuaca ekstrim dan lingkungan yang berbeda dari Indonesia, Qatar, dan Arab Saudi. Tim-tim ini punya kekuatan fisik, pengalaman di level internasional, dan pastinya dukungan penuh dari publik mereka. Jadi, tantangan buat Patrick Kluivert dan tim pelatihnya benar-benar berat. Nah, mantan pelatih kita, Shin Tae-yong, memberikan 3 pesan penting untuk membantu Kluivert menyiapkan tim menghadapi tantangan besar ini. Apa aja pesannya? Yuk lanjut! Yang pertama dan paling ditekankan oleh Shin Tae-yong adalah kesiapan fisik. Di sana akan melawan beberapa tim Timur Tengah dengan iklim dan lingkungan yang sangat berbeda. Kita perlu menyiapkan kondisi fisik dengan sangat baik, kata STY. Nggak heran, karena cuaca di Timur Tengah itu ekstrim, panas, kering, dan bisa sangat menguras stamina. Tim-tim seperti Irak dan Qatar juga dikenal punya pemain yang fisiknya kuat banget. Jadi kalau pemain kita nggak siap secara fisik, bisa habis duluan sebelum menit ke-60. Patrick Kluivert harus mulai membangun program latihan yang fokus ke daya tahan, kekuatan otot, dan adaptasi cuaca. Mungkin training camp di negara dengan kondisi cuaca serupa bisa jadi solusi. Yang kedua adalah pertahanan. Indonesia selama babak ketiga kebobolan 20 gol dari 10 pertandingan. Itu artinya rata-rata kebobolan 2 gol per laga. Jumlah ini tinggi banget kalau dibandingkan tim lain yang akan jadi lawan nanti. STY menekankan pentingnya lini belakang yang solid. Bagus juga kalau bisa maksimal dalam pertahanan, meski tidak mudah, katanya. Ini artinya Patrick Kluivert perlu mengevaluasi skema bertahan yang selama ini digunakan. Apakah kita masih akan pakai 3 back seperti era STY? Atau beralih ke 4 back agar lebih solid? Dan tentu saja, koordinasi antar lini, peran gelandang bertahan, dan kecepatan transisi juga harus dibenahi. Kunci ketiga dari Shin Tae-yong adalah analisis mendalam terhadap calon lawan. Ini penting banget karena tiap tim Timur Tengah punya karakter bermain yang beda-beda. Irak lebih agresif, Oman sering mengandalkan serangan balik, sedangkan Qatar punya kreativitas tinggi di lini tengah. Nah, STY menyarankan agar Kluivert dan tim analis Indonesia mempelajari betul pola permainan mereka. Kalau kita tahu titik lemah mereka, kita bisa susun strategi yang tepat. Apakah menekan dari awal, parkir bus dulu dan counter, atau main sabar dan menjaga bola?
STY percaya kalau analisis dilakukan dengan benar, Indonesia bisa memanfaatkan kekuatan kita. Entah itu kecepatan pemain muda seperti Marcelino dan Pratama Arhan, atau teknik individu dari Rafael Struijk dan Jay Itzes. Selain 3 kunci tadi, satu hal lain yang tidak kalah penting adalah mental bertanding. Setelah dibantai 6-0 oleh Jepang, mental pemain bisa saja jatuh, tapi lolos ke babak keempat harus jadi pemantik semangat baru. Shin Tae-yong bahkan bilang, lolos ke putaran keempat sudah jadi pencapaian tinggi untuk timnas Indonesia. Artinya kita harus bangga tapi jangan puas. Ini justru waktunya menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi Asia. Dan Patrick Kluivert yang punya pengalaman sebagai pemain top Eropa tentu tahu bagaimana membangun mental juara dalam tim. Nah Sobat Garuda, itu dia 3 kunci penting dari Shin Tae-yong yang bisa jadi panduan untuk Patrick Kluivert menyiapkan timnas Indonesia melawan tim-tim Timur Tengah nanti. Fisik yang prima, pertahanan yang solid, analisis lawan yang mendalam. Semoga tim pelatih kita benar-benar mendengar dan menerapkan pesan dari STY ini. Karena satu langkah lagi, Garuda bisa terbang ke Piala Dunia 2026. Menurut kalian, dari 3 kunci penting tadi, mana yang paling krusial untuk timnas Indonesia benahi sebelum menghadapi babak keempat? Dan satu lagi, apa strategi yang harus diterapkan Kluivert untuk bisa curi poin dari tim sekuat Qatar atau Irak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru soal timnas Indonesia. Garuda di dadaku, merah putih selamanya. Jay Itzes, si pemain berdarah Belanda yang kini mengenakan ban kapten merah putih ini, ternyata mencatatkan statistik yang paling mentereng selama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Siapakah dia sebenarnya? Seberapa besar pengaruhnya untuk skuad Garuda? Dan kenapa kita bisa bilang Jay Itzes adalah fondasi pertahanan Indonesia yang tak tergantikan? Yuk, kita mulai ceritanya dan tonton hingga selesai. Lahir di Belanda, tumbuh besar di lingkungan sepak bola Eropa, dan kini berdiri tegak sebagai kapten timnas Indonesia. Jay Itzes bukan hanya membawa darah segar dalam skuad Garuda, tapi juga membawa standar profesionalisme yang sangat tinggi. Usianya baru 24 tahun, tapi jiwa kepemimpinannya sudah seperti pemain senior. Ia tidak banyak bicara, tapi caranya bermain, cara dia bertahan, dan caranya memimpin dari belakang, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin sejati. Dan bukan hanya secara emosional. Secara statistik, Jay Itzes benar-benar luar biasa. Selama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia menjalani 10 pertandingan berat. Lawan-lawan seperti Jepang, Arab Saudi, bahkan Irak dan Australia menguji kekuatan mental dan fisik para pemain Garuda. Dan dari semua pemain, hanya satu nama yang tak pernah tergantikan, Jay Itzes. Total menit bermain, 900 menit penuh, selalu starter, tidak pernah ditarik keluar, selalu jadi fondasi pertahanan baik di era Shin Tae-yong maupun Patrick Kluivert. Bayangkan betapa besarnya kepercayaan 2 pelatih berbeda kepada 1 orang pemain. Ini bukan cuma karena Jay kuat bertahan, tapi karena dia adalah inti dari sistem pertahanan Indonesia. Tapi Jay Itzes bukan cuma tembok, dia juga otak. Selama 10 pertandingan, Jay mencatatkan 416 operan, menjadikannya pemain dengan jumlah operan terbanyak di timnas Indonesia. Artinya, dia bukan cuma bertahan, tapi juga mengawali serangan. Dialah pemain pertama yang memindahkan bola dari belakang ke tengah, dari bertahan ke menyerang. Skema build-up dari belakang yang menjadi ciri khas timnas saat ini dimulai dari kaki Jay Itzes. Di sepak bola modern, bek tengah tak lagi hanya bertugas menghentikan serangan.
tapi juga mengatur ritme permainan, dan Jay melakukan itu dengan sangat baik. Tentu, tidak semua berjalan mulus. Pada laga terakhir di grup C, Indonesia tumbang telak dari Jepang dengan skor 0-6. Sebuah kekalahan yang menyakitkan dan jadi pukulan besar untuk mental tim. Tapi yang luar biasa dari Jay adalah sikapnya. Setelah pertandingan, ia menuliskan permohonan maaf terbuka di Instagram. "Saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita bisa dan harus melakukan yang lebih baik dari apa yang kita tunjukkan tadi malam. Kita punya tim yang hebat dengan banyak potensi, tetapi butuh waktu untuk membangunnya." Dia bisa saja diam, tapi dia memilih mewakili tim, bertanggung jawab, dan tetap percaya pada masa depan. Inilah kapten sejati. Saat kita melihat nama-nama seperti Calvin Verdonk, Tom Hay, Marcelino, bahkan Rizky Ridho, semuanya pemain penting. Tapi hanya Jay yang selalu dipasang, tanpa rotasi. Kenapa? Karena dia bukan cuma solid, dia stabil, konsisten, dan bisa memimpin. Saat lini tengah goyah, dia tetap tenang. Saat ditekan lawan, dia tetap fokus. Dan yang paling penting, dia mengangkat mental rekan-rekannya. Indonesia mungkin belum sempurna, tapi dengan pemain seperti Jay Idzes, fondasi kita sudah sangat kuat. Jay Idzes masih muda, usianya baru 24 tahun. Kariernya di klub juga masih berkembang bersama Venezia di Italia. Tapi komitmennya pada timnas tidak main-main. Dia bahkan sudah menyebut bahwa targetnya adalah membawa Indonesia ke Piala Dunia. Apakah bisa? Tentu tidak mudah. Tapi dengan pondasi yang kuat, dengan pemain yang punya visi jangka panjang, dan dengan dukungan kita semua, mimpi itu bukan mustahil. Jay adalah simbol harapan, simbol perubahan, dan mungkin pemain paling penting Indonesia saat ini. Nah, Sobat Garuda, itu tadi kisah Jay Idzes, sang kapten, sang tembok, sang jenderal lini belakang yang menjadi nyawa dari pertahanan timnas Indonesia. Sekarang kami ingin tahu pendapat kalian. Menurut kalian, apakah Jay Idzes adalah bek terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia? Dan siapa duet ideal Jay di jantung pertahanan Garuda menurut kalian? Rizky Ridho, Verdonk, atau yang lain? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya, karena kami selalu baca komentar kalian dan sering bahas juga di episode berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk dukung sepak bola Indonesia lebih maju. Sampai jumpa di video berikutnya. Majulah Garuda, terbang lebih tinggi!